Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa baitihi. Sallallahu syekhana wa rasyidina syekh sahibul wafaat al-mu'arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina wa hadana 'ala dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bil khusus jajaran kepengurusan LDTGN Korwil Jawa Timur, ikhwan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan dapat melaksanakan amaliyah. Kita mudah-mudahan dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita benar-benar diakui oleh pangersa Abah Nikoniko Syekh Al-Sahibul Abad sebagai murid beliau yang diakui dari dunia sampai di akhirat. Amin. Sholawat serta salam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sajane kula niku nggih minder dhisik teng lenggah menane teng inggil ngeten iki kan minder. Minder saya karena yang di bawah niku kiai-kiai, wonten Kiai Haji Muhammad Ali, wonten Kiai Haji Kasman. Niku wonten Syekh niku Syekh itu kok saya sinten niku mboten ngertos napa. Nah niku wonten Syekh. Kajian insyaallah mangke nanti kita nopo nggih baca. Nah, kalau di jadwal ini kan kitab Fathul Qorib
Fathul Qaribul Mujib. Kenapa kok saya ingin membaca kitab fikih, ingin mengkaji fikih? Karena saya lihat yang 4 itu sudah tasawuf semua. Yang 4 itu sudah kitab tasawuf semua, ya. Terus ngaji fikih semua. Karena apa? Sudah sama kita tahu bahwa para mubalik, para wakil talqin itu pernah memberikan ujangannya kepada kita bahwa rukun agama ini wonten 3: Islam, iman, dan ihsan. Nah, ini harus kita perhatikan. Menurut beliau-beliau 3 ini tidak boleh ada yang dikesampingkan, tidak boleh ada yang ditinggal. Semuanya harus berjalan beriringan. Kalau kita ambil tasawufnya saja, terus fikihnya gimana? Ambil fikihnya saja, kalau nggak pakai tasawuf kurang sempurna. Tauhidnya gimana? Kita zikir, tapi gak ngerti yang dizikiri iki sapa. Mboten mengenal. Buat mengenal Allah apa dereng. Mengenal Allah dengan cara bagaimana? Ya mengetahui dan mempelajari tentang ilmu tauhid. Terus di dalam rukun Islam itu pelajarannya ilmu fikih. Di dalam rukun iman pelajarannya ilmu tauhid. Di dalam ihsan itu pelajarannya tasawuf. Maka ini salah satu acuan saya adalah ya sudah, yang sudah mengkaji kitab tasawuf monggo dilanjutkan, tapi saya di fikihnya saja. Itu alasannya kan. Padahal pikirannya kan ngaji fikih ini kurang enteng. Tasawuf niku abot. Fathul Qaribul Mujib, Fathul Qarib itu kita fikih. Nah, tapi niku kitab niki rada kandel. Dan saya ingin yang ringkas. Saya ingin yang ringkas, maka saya baca matanya mawon. Matanya nggih menika kitab Takrib atau Ghayatul Takrib atau Ghayatul Ikhtisar. Insyaallah nanti di dalamnya itu menerangkan tentang bagaimana tata cara kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai wudu, sholat, lan sakit tuli-tulipun. Nggih, mugi-mugi wonten manfaat. Kula niku bahasane campuran. Nggih Jawa, nggih bahasa Indonesia, nggih bahasa Inggris. Pusing. Tapi kalau makna ini Jawa, mboten sakit kalau makna ini bahasa Indonesia, nanti bisa diterangkan dengan bahasa Indonesia. Kalau tak damel kacamata, untuk hampir 50 tahun. Dan ningali maos kitab niki pun mboten jelas, tapi lek ningali tiyang ayu kok sih jelas. Gusti niku lek ningali tiyang ayu. Sami nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana 'ilmuhu fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah Ar-Rahmani kang paring welas asih ing dalem dunya lan akhirat, Ar-Rahimi kang paring welas asih ing dalem akhirat bloko. Alhamdulillah tawi sakabehane puji kulillahi kagungane Allah Rabbil alamin kang ngerani wong alam kabeh. Wa sallallahu muga paring rahmat
sapa Allah Gusti Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin Kanjeng Nabi Muhammad an-nabi kang dadi nabi wa alihi lan kaula wargane nabi at-tahirina kang suci kabeh wa sahabatihi lan sahabate nabi ajma'ina sakabehane. Kala ngendika sapa al-qadi Syekh Qadi Abu Syuja' Syekh Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Ibnul Husaini, yaitu Syekh Ahmad bin Husain Ibni Ahmad bin Ahmad al-Asfihani kang basa Asfihani radhiyallahu taala anhu. Ngendikane napa? Ngendikane sa'alani nyuwun ing ingsun sapa ba'dul asdiqai setengah kanca-kanca ingsun hafizahum muga ngreksahum ing asdiqa sapa Allah Gusti Allah taala an a'mala in arab yang ing arab yen to nganggit sapa ingsun mukhtasaran ing ringkesan fil fikhi ing dalem ilmu fikih ala madhabil imam Syafi'i ing dalem madhab Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaihi wa ridwanihi fi ghayatil ikhtisari ing dalem katoke keringkes wa nihayatil ijazilan tegese katoke ringkes yukaribu kang methukaken utawa kang marekaken alal muta'allim ing atase wong kang luru ilmu darsahu ing deres kitab wayas hululan gampangaken alal mubtadi ing atase wong kang ngawiti ngaji hifdzahu ing ngapalaken ghayatul ikhtisar wa an ukthira lan arab yen to ngakeaken sapa ingsun fihi ing dalem ghayatul ikhtisar minat taksimati saking pira-pira bagian wa hasrul istiqsama hasril khisani wa hasril khisani lan batas-batase perkara fajabtuhu mongkong nyembadani ingsun ila dzalika maring mengkono-mengkono sa'alani taliban hale nyubrih li sawabi marang ganjaran ragiban hale demen ilallahi maring Allah subhanahu wa ta'ala ila taufiqi fit taufiqi ing dalem marakaken li sawabi marang bener innahu sunni Gusti Allah alama ing atase barang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah qadirun iku zat kang kuwasa qadirun iku zat kang kuwasa wa bi'ibadihi latifun khabir lan ing kawulane Allah latifun kang welas khabirun tur kang wicaksana. Tasik mukadimah niku dereng dateng bab kitab niki dikarang oleh Syekh Qadi Abu Syuja' Ahmad bin Husain Al-Asfihani. Isfahan pundi? Isfahan niku Iran, daerah Iran niku. Sebagian dari sahabat-sahabatnya Syekh Abu Syuja' itu meminta kepada Syekh Abu Syuja' untuk mengarang kitab yang kecil yang ringkas yang mudah dihafal. Maka Syekh Abu Syuja' menika mengarang sebuah kitab sajane walid tipis, hanya beberapa lembar. Nah, itu yang di dalamnya mengandung hukum-hukum tentang fikih harian.
Fikih harian itu fikih yang bagaimana? Fikih yang untuk mengetahui bagaimana tata cara kita beribadah harian kita, misalkan wudhu, sholat dan sebagainya, zakat dan sebagainya. Dan itu sangat penting karena itu yang kita butuhkan. Dan kitab ini karena sangat kecilnya, ringkasnya, maka mudah untuk dihafal. Bismillahirrahmanirrahim. Pun langsung mawon nggih. Mukadimah mboten panjang-panjang. Langsung kon poin. Kitab Thaharati utawi iki kitab nerangaken sesuci. Lek mau sing pendek ngeten kan paling kalih tahun khatam. Lek mau ikhya duka kapan khatami. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Thaharati utawi iki kitab nerangaken sesuci. Almiyahu utawi kang aran banyu utawi banyu. Allati yajuzu kang wenang utawa kang sah atadhiru apa atadhiru sesuci biya kelawan banyu iku sab'u miyahin ana 7 pira-pira banyu. Ma'us sama'i suci iku banyu langit, macam-macam air. Terus toya niku nggih macam-macam teng donya niku. Wonten toya langit, wonten toya bumi, wonten toya awak. Awak ini kan enten toyane. Nggih. Kan medale macam-macam. Lek medal mriki namine benten, medal mriki namine benten, medal ngandhap namine benten. Dan iki ma'us sama'i salah satu di antara macamnya air adalah air hujan. Wa ma'ul ma'us sama'i ku suci ku banyu langit. Wa ma'ul bahari wa ma'ul bahri lan banyu segara wa ma'un nahari lan banyu bengawan wa ma'ul biri lan banyu sumur wa ma'ul aini lan banyu sumber wa ma'us salji lan banyu es wa ma'ul birti lan banyu embun. Toya niku wonten 7 maceme. Yang pertama adalah air hujan. Yang kedua air laut. Yang ketiga air berantas. Oke, kalau sebut berantas itu ngeriki kenali berantas. Banyu kali maksudnya. Banyu bengawan. Wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Toya sumur. Toya sumur wa ma'ul aini toya sumber. Toya sumber niku lek teng mriki kadose mboten manggi. Temono salam niku kok kathah. Pacet niku kathah toya sumber. Wa ma'us salji lan banyu es, air es. Niki macam-macam air. Nah ini nanti diterangkan air apa saja yang boleh dipakai untuk bersuci dan mana air yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Pertama, tumal miyahu mongko kari-kari utawi pira-pira banyu iluku ala arbaati aqsamin ing atase 4 pira-pira dunduman.
Air itu terbagi menjadi 4 bagian. Terus toya niku wonten 4 macam. Ingkang pertama tahirun yaiku banyu kang suci, mutahhirun tur nyucikaken, ghairu makruhin kang ora den makruhaken apa isti'maluhu gunakaken banyu, nganggo banyu. Wa huwa utawi ma iku al-ma'u banyu al-mutlaqu kang mutlak. Yang pertama adalah air yang suci dan sah ya, dipakai untuk bersuci. Air suci sah dipakai untuk bersuci. Ini kunapa? Air yang mutlak. Air mutlak niku dos pundi? Air yang banyak. Kados toya laut, kados toya napa? Kali niku mutlak. Atau air yang di kolam yang jumlahnya sangat banyak. Nah, niku tidak sebegitu ada permasalahan karena sudah mutlak air. Nah, tapi kalau nanti ada airnya sedikit, niku kita perlu dikaji lagi. Misalkan ngeten, toya segede kan boten mutlak. Misalkan kita mempunyai air satu tong, satu ember. Ini apakah boleh dipakai untuk berwudu? Boleh napa boten ginten-ginten? Nggih boleh kalau suci, cuma caranya boten asal dikobok. Kenapa? Kalau dikobok mungkin dadosi mustahmal. Ngoten mawon. Ma'ul mutlak. Nomor kali wa tahirun lan banyu kang suci, mutahhirun tur nyucikaken, makruhun kang den makruhaken apa isti'maluhu nganggo banyu. Apa isti'maluhu gunakaken ma. Wa huwa utawi tahirun mutahhirun iku alma'u banyu almusyammasu kang den panasaken srengenge. Wonten air yang terkena sinar matahari dan akhirnya suhunya panas. Nah, benter niku boleh dipakai. Misalkan teng kubangan ngoten nggih. Terus pengen wudu tapi kok toyone bentar pergi kepanasan, niku boleh dipakai. Cuma hukumnya makruh. Nomor 3 wa tahirun lan banyu suci ghairu mutahhirin kang ora nyucikaken li ghairihi maring liyane ma wa huwa utawi tahirun ghairu mutahhirin al ma'u iku banyu al musta'malu kang musta'mal. Yang nomor 3 adalah air yang suci tapi tidak bisa atau tidak sah untuk dipakai bersuci. Niku air yang mustakmal. Nggih nyuwun ngapunten. Kula kadang ketika di kamar mandi terus napa? Tonge alit. Sedangkan kita mempunyai hadas besar. Kita mempunyai hadas besar. Nah, kalau mandi bagaimana? Tonge alit. Kalau dipakai dicebok, niku jelas nyiprat-nyiprat mboten karu-karuan.
Itu caranya bagaimana? Nggih, pertama nggih lek sakit diatos-atos. Kalau memang kesulitan untuk berhati-hati, ya pakai keran mawon. Karena dikhawatirkan mustakmal itu bagaimana toh? Mustakmal itu adalah ketika air yang telah kita pakai itu menetes ke tempat ke air yang belum kita pakai. Air yang sudah kita pakai wudhu lah misalkan. Terus tetesannya ini netes atau cipratannya lah itu netes ke wadah air yang belum kita pakai. Nah niku otomatis mustakmal kecuali airnya banyak. Lep jeding niku sing wageng niku mboten masalah. Jeding niku sing wageng niku mboten masalah. Mau wudu, mau mandi, jegur atau jeding itu mboten masalah karena banyak. Tapi kalau yang kecil ini perlu ada apa? Kajiannya. Niku air mustakmal adalah air yang sudah terpakai. Itu suci, hukumnya suci. Tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci. Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4, nomor sekawan wal mutaghayyiru lan banyu kang owah bima sebab barang khalatahu kang nyampuri ing ma minat thahirati saking pira-pira perkara suci ngeten. Dereng nomor sekawan niki. Termasuk air yang suci tapi tidak bisa dipakai untuk bersuci, tidak boleh dan tidak sah. Adalah air yang berubah karena tercampur dengan sesuatu yang suci. Berubah baik berubah warna, berubah rasa atau berubah baunya. Walaupun kalau yang mencampuri itu suci. Nah, karena berubahnya itu maka air tersebut tidak bisa dipakai untuk bersuci. Satu contoh apa? Kopi. Oleh kopi, Mas. Kopi, teh, atau sirup, dan sebagainya, itu air yang berubah warna, berubah rasa, dan berubah bau, dan sudah berubah namanya air. Sudah tidak air lagi, menjadi teh, jadi kopi, menjadi sirup. Itu suci, hukumnya suci, tapi tidak bisa untuk bersuci, tidak memenuhi syarat. Ada lagi air suci tapi tidak bisa untuk bersuci, apa? Banyu tegan. Suci niku diminum seger, tapi tidak boleh dipakai untuk bersuci. Wa ma'un najisin. Nah, niki nomor sekawan, wa ma'un najisin lan banyu najis. Wa huwa utawi ma'un najisin iku alladzi halat kang nyampuri fihi ing dalem ma apa najasatun najis. Air sedikit terkena najis walaupun sedikit niku nggih dadosi najis. Apunten. Natos, kan nggak ada galon gitu dia. Galon itu
terkadang ketelekan jejak terbuka, niku terkadang ada tai cicak yang masuk. Niku hukumnya najis. Najis itu dipakai bersuci tidak boleh, diminum juga tidak boleh. Otomatis dibuang. Nah kalau airnya banyak, bukan masalah. Kan satu bak mandi jeding nih. Bak mandi itu ukuran, kalau ukuran diameter niku 60 kali 60 kali 60 penuh. Niku dua kula. 60 kali 60 kali 60. Insyaallah 180 liter. Itu minimal. Terus double, kalau bikin kamar mandi kalau bisa yang besar ya 60 kali 150 gitu. Itu gede. Terus misalkan ketelekan cecak betul masalah, tapi kalau bak mandinya hanya kecil, nah itu terkena najis maka kudu nguras, harus dikuras lagi. Nah, masalah air ini yang paling aman, yang paling aman. Kalau untuk wudhu, kalau di kita ya damel keran. Air damel keran, kuno itu insya Allah. Ngeten. Ya banyak sih hukum yang yang diterangkan di kitab-kitab yang besar, yang panjang lebar itu. Misalkan ngeten, ada bak mandi kecil tidak sampai 2 kula. Itu kalau dicabuk niku mboten sah untuk wudhu karena airnya mustamal. Akan tetapi ketika kita pengen wudhu sing sah iku ya nopo? Itu bisa kita misalkan selulup ke air tersebut, kalau bisa menutupi seluruh badan, itu sakit. Bisa mensahkan wudhu. Niat yang wudhu selulup. Dengan atas niat wudhu selulup. Bisa, ngeten. Ke kolam renang, Blumbang, tapi teng kali ngoten lho. Wes males kok. Raup barang wis kadung kebles. Niate sun wudu jebul. Sah. Niat ingsun adus ngilangi hadas gede, niat ingsun wudu ngilangi hadas cilik. Selulup betul niku sah. Ben kaceluk kabeh. Dan wudhu itu kan ngeten. Asalkan syarat-syarat wudhunya itu dilaksanakan semua. Misalkan tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit. Sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit, diantaranya Di antaranya lem. Tato nanti saya terangkan. Cat cat kuku cat kuku Bu, yang kutek bukan yang pacar, pacar betul. Yang kutek, cat kuku itu menghalangi sampainya air pada kulit. Terus lem, atau oli yang pekat sekali ini, niku bisa menghalangi sampainya air. Tapi kalau tinta, mangsi niku, tinta itu betul tidak masalah, karena tinta itu sudah menyatu pada kulit, tidak masalah. Parah nopo mboten parah kuwi dicopot.
Kalau parah itu ada hukum, ada aturannya. Parah misalkan nopo patah gitu ya. Patah ini memang harus diperban. Kalau tidak diperban, ini nanti bisa akan menjadi lebih parah. Ngerti lho? Lah kenapa nggak diplas ngapunten kinten-kinten nggih mboten parah. Yang diperban itu bagaimana caranya? Bisa bisa diusap. Ya caranya wudhunya bukan diguamjor mboten tapi diusap. Kalau yang perbannya itu yang apa sakitnya memang betul-betul parah. Tapi kalau berat tok terus diperban loh. Segala sesuatu yang menghalangi sampainya air pada kulit ya, wow. Di antaranya lagi napa? Ada semir, cat rambut nggih, cat rambut. Bukan semir, apa? Bukan yang sampo nggih. Bukan yang sampo, yang cat, yang cat. Nah, itu bisa menghalangi sampainya air pada rambut tersebut. Maka ini tidak sah menawi itu ataupun mandi. Bon, apa? Tato sah apa betul? Orang harus kadung tatoan, tinggal wudu sah apa betul? Dan dalam fikih Syafi'iyah niku sesuatu yang masuk ke dalam kulit yang diraba sudah tidak gerenjel barangnya niku nggih masuk kepada kulit ini sudah masuk ke dalam diraba itu sudah tidak terasa kados eri ngoten niku nggih eri mancep jret diraba itu sudah mboten keras erine sudah tidak terlihat sudah tidak terasa maka itu tidak apa-apa tapi kalau masih terasa harus dicabut kalau mau wudhu, kalau mau mandi. Tato itu yang temporer ya. Tato yang asli ya. Tato yang asli itu warnanya sudah di dalam kulit, bukan di luar kulit. Warnanya sudah di dalam kulit. Maka ketika diraba sudah tidak ada, cuma warna mawar. Maka untuk wudhu niku sah. Monggo tatoan. Mboten maksude untuk wudhu niku sah. Ning mentatonya niku dosa. Nato niku lho dosa karena apa? Nyulayani kedadian. Sudah dibikin bagus oleh Gusti Allah, tapi malah dirubah dielek-elek. Ini tato yang asli. Lah kalau tato yang kontemporer, tato sing templean niki malah sing mboten kena. Tato sing templean niku malah mboten nyampe. Air itu malah nggak nyampe dalam kulit. Karena terhalang oleh niku wau templean niku wau. Dan itu betul-betul sah. Ini nggak bisa gitu. Pun ya? Pakai air yang dipanaskan dengan mesin. Pertanyaannya sah apa tidak? Sah. Tadi yang ada di hukum di depan itu kan ma'ul musammas itu air itu sah dipakai. Air itu air yang terpanaskan oleh panasnya matahari itu sah dipakai.
suci dan bisa untuk bersuci, hanya makruh. Makruh. Kenapa makruh? Niku ulama-ulama terdahulu itu mengatakan bahwa makruhnya air yang terpanaskan oleh sinar matahari itu dikarenakan air tersebut bisa mengakibatkan penyakit baros. Kalau dipakai itu bisa mengakibatkan penyakit baros. Apa penyakit baros? Penyakit belang pada kulit. Itu maka dimakruhkan. Terus kalau yang terpanaskan oleh matahari itu makruh, kalau yang terpanaskan oleh mesin insya Allah betul makruh. Karena kadang lah kalau tembromo gitu kan udu adem kan kok sawanane mboten kiat terus udu sing panas. Tapi nek abah niku malah sirap Bali niku malah sirap daya adem. Nah, Syekh Abu Suja ini meninggalkan satu hukum yang tidak disebut di sini. Satu hukum yang tidak disebut, kan ada air itu ada 4. Yang pertama suci dan bisa mensucikan, bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama tidak makruh. Yang kedua suci, bisa dipakai untuk bersuci, hukumnya makruh. Yang ketiga suci tidak bisa dipakai untuk bersuci. Yang keempat air yang najis yang tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ada satu hukum yang ditinggal tidak disebutkan. Air yang suci dan mensucikan tapi haram dipakai. Alkohol. Air yang suci dan apa? Air suci bisa dipakai untuk bersuci tapi haram dipakai. Ini wonten kali. Yang pertama air yang gosok. Kertas gosok. Gosok itu nggih perbedaan antara gosok kali nyambut kali nyolong. Lek nyambut nembung atau minta nembung izin. Lek gosok memakai barang orang lain tanpa izin tapi terang-terangan mboten delik-delik. Wis ana sandal ning kono semua sandale sapa lho gak ngurus ngoten. Contoh. Niku gosok. Lek maling, benten maling. Memakai barang orang lain tanpa izin tapi diam-diam. Niku maling. Kados ngeten. Hukumnya pun berbeda. Ketika kita misalkan kita minjam sepeda motor. Kalau pinjam kita mengembalikan itu tidak wajib isi bensin. Sudah pinjam kok, berarti sak bensin tidak wajib. Tapi lek gosok wajib balikkan, wajib mengembalikan seperti semula. Bila tidak dasar hukum seperti pokoknya aku nyelang gak tak isi bensin. Tapi memang hukumnya seperti itu. Tidak. Cuma kok yang mentolo. Kenapa? Sandal pun yang seperti itu. Misalkan sandal.
Ketika kita memakai sandal pinjem, kita kembalikan seperti semula, sandalnya terepes bukan masalah, mau mesti nyelang kok. Misalnya diselang saulan balik, saulan kan terepes kan. Dibalikaken. Niku terepes bukan masalah, kita sudah pinjam. Tapi kalau kita gosok, maka ketika kita mengembalikan itu kita berkewajiban mengembalikan seperti sedia kala. Wis gosok pun dosa. Gosok niku kadang nggih mboten krasa. Apunten. Kita terkadang beribadah niku nggih kadang gosok barang. Kalau kita bepergian jauh, terus pengen sholat, menggo, kita kadang juga masuk ke dalam tempat ibadah musola yang bukan wakaf, yang bukan untuk umum. Lah kalau kita tidak minta izin, nggih gosok, betul. Kalau musola pribadi, misalkan di dalam Medunten itu kan umum, daerah-daerah Madura itu setiap rumah itu apabila ada musolanya, ya moro-moro menggak melok sholat. Nah itu musola pribadi kok. Maka kita harus minta izin dari sholat. Kecuali kalau memang wakaf untuk umum, masjid yang itu masalah. Itu kosong. Maka ya sebisa mungkin kita berhati-hati. Niki lah tata carane wali niku orang-orang yang benar-benar bertasawuf dalam ilmu tasawuf saking medine gosok. Karena apa? Saking takutnya nglampahi napa gosok niku melampah dhateng tegalane tiyang mboten mantun. Melewati jalan yang tegalan, yang bukan jalan milik orang lain, itu tidak berani. Itu termasuk gosok kan? Kalau napa malah lompat pagar. Melewati yang seperti itu nggak berani. Nah kita kan nggak sampai kepikir seperti itu. Sebus pokoknya lo semua lewat tak masuk. Tapi ngeten. Tapi ada ketika kita melakukan sesuatu, ketika in'ulima ridhahu, ketika kita sudah yakin akan orangnya itu ikhlas, niku tidak apa-apa. Yakin wong iki ridho, mboten masalah. Insyaallah niku ingkang saged kawula aturaken, mugi-mugi wonten guna, mugi manfaatipun. Insyaallah Senin wage ngajeng dipun sambung bab wa juludul maidati wa ma'al misal. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Na'amin al-shakirin al-yafi na'am yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa subhanak. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an bikal musta'an. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal hazan wa na'udzubika min al-'ajzi wal kasal wa na'udzubika min al-jubni wal bukhl. ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم يا من كان قبل كل شيء وكان كل شيء وكان بعد كل شيء اجعل لنا فرجا ومخرجا من كل شيء. اللهم سهل امورنا وحسن مقاصدنا وقض حوائجنا وحوائج الاخره وبلغنا اليك يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.